Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-7 Sosiologi Komunikasi, kita akan mempelajari yaitu desa global, dunia maya, masyarakat nyata versus maya, hiperrealitas, tren dunia maya dan kejahatan siber. Yang pertama, desa global. Asal mula desa global. Istilah desa global village pertama kali digunakan dalam buku tulisan Michael McLuhan yang berjudul Understanding Media the Expression of Man tahun 1964. Pengertian desa global. Desa global village merupakan sebuah konsep yang menganalogikan dunia sebagai sebuah desa yang sangat besar karena kemajuan teknologi komunikasi. Michael McLuhan berpendapat, informasi jadi sangat terbuka dan bisa diakses semua orang, tak ada batas waktu dan tempat. Informasi menyebar cepat dan masif ke sepenjuru dunia berkat teknologi informasi. Pengertian desa global. Michael McLuhan berpendapat, pada masa digital dan serba komputer, masyarakat akan alami revolusi komunikasi. Komunikasi antar pribadi yang terdiri dari 2-3 orang saat desa global akan mengarah pada tren komunikasi massa. Satu topik bisa jadi komunikasi masyarakat luas di mana semua orang berhak terlibat. Orang-orang akan lebih suka komunikasi audiovisual yang atraktif dan interaktif. Internet menjadi penyatu dunia maya, cyberspace. Dunia maya atau ruang cyber merupakan integrasi atau komunikasi dari beragam peralatan teknologi informasi dan jaringan komputer, terutama internet yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi, telepon genggam, instrumen elektronik, dan lainnya yang tersebar di seluruh dunia secara elektronik. Masyarakat nyata versus masyarakat maya. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan manusia mengenal dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan sebagai komunitas atau masyarakat nyata, real community, dalam dunia nyata, real world, dan komunitas atau masyarakat maya, cyber community, dalam dunia maya, cyberspace. Masyarakat nyata versus masyarakat maya. Masyarakat nyata real community adalah kehidupan masyarakat yang secara inderawi bisa dirasakan dalam kehidupan nyata, di mana hubungan sosial antara sesama anggota masyarakat dapat disaksikan sebagaimana adanya. Masyarakat maya cyber community adalah kehidupan masyarakat manusia yang tidak dapat langsung diindera dalam kehidupan nyata, namun bisa dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas. Masyarakat nyata versus masyarakat maya. Identitas sumber dan penerima jelas. Identitas sumber dan penerima bisa disembunyikan. Keterikatan keterikatan antara anggota tinggi, keterikatan antara anggota rendah. Stratifikasi sosial. Pelapisan masyarakat berpengaruh. Kalau sosial tak berpengaruh. Batas wilayah. Batas wilayah memegang peran penting. Tanpa batas wilayah. Hiperrealitas. Dunia maya menghasilkan hiperrealitas. Hiperrealitas adalah ketidakmampuan kesadaran manusia untuk membedakan antara kenyataan dan fantasi, khusus dalam kehidupan berteknologi tinggi. Jean Baudrillard menyebutkan nyata tanpa kenyataan. Umberto Eco menyebutnya palsu yang autentik, dan Peter Sparrow menyebutnya ketidaknyataan virtual. Contoh, Taeyong BTS dinobatkan sebagai pria idaman wanita utama Asia 3 tahun berturut-turut, dan Suling dirundung karena fotonya di sosmed oleh haters. Padahal warga dunia maya atau biasa disebut netizen tidak mengenal mereka secara pribadi. Ini semua efek hiperrealitas. Contoh lain, realitas maya virtual reality adalah teknologi yang memungkinkan penggunanya berinteraksi dalam sebuah lingkungan
yang disimulasikan oleh komputer. Lingkungan ini bisa berupa replikasi sesuatu yang benar-benar ada atau hanya imajinasi. Headset VR merek Oculus Rift, Google Keyboard, Xiaomi MAVR, dan HTC Vive biasanya digunakan untuk memberikan sensasi ini. Ditambah sarung tangan VR seperti Manus dan Happy, joystick VR, controller, ban berjalan segala arah seperti KAT Walk, Mini Inivan Deck, dan Victual Omni. Terbang dengan efek angin seperti Birdets. Militer merupakan penerbangan antariksa dan lainnya telah menambahkan VR dalam program mereka yang menghasilkan pengalaman yang lebih realitas. Hiperrealitas. Di luar itu kita bisa mengambil realitas bertambah. Sebagai contoh, augmented realitas adalah sebuah pengalaman interaktif dalam dunia nyata di mana sebuah objek ditambahkan hingga persepsi manusia beranggapan objek rekaan itu bagian sungguhan dari lingkungan pada waktu yang real. Contoh, IKEA memberi peluang kepada calon pembeli furniture-nya untuk memvisualisasikan produk mereka seolah sudah ada di dalam rumah. Dulux punya prinsip serupa. Daripada salah pilih cat warna divisualkan seolah telah sungguh dipakai di dinding. Lalu ada permainan serta Pokemon Go, penerjemahan instan dengan mengarahkan kamera ke tulisan bahasa asing dari aplikasi Google Translate. Dan yang sedang dinantikan di debat kacamata ER dari Apple yang diprediksi diluncurkan tahun ini. Tren dunia maya, pengguna sosial media berdasarkan gender. Dengan kehadiran dunia maya, ada banyak tren baru yang mengemuka. Memiliki presentasi pengguna sosial media antara benua dan wilayah, jumlah pengguna user berdasarkan gender berbeda-beda. Contoh, di Amerika bagian utara lebih banyak wanita menggunakan sosmed dibandingkan pria, 52-48. Namun di Asia Tenggara lebih banyak pria dibandingkan wanita, 52-48. Bagaimana secara umum pria cenderung lebih banyak? Presentasi rata-rata pengguna pria secara global lebih banyak 55% dibandingkan wanita 45% per Januari 2020. Share of social media user by gender. Jelajahi jejaring internet lewat perangkat. Jika dibuat perbandingan antara pengguna perangkat untuk koneksi jejaring internet tahun 2018 dan 2019, maka bisa dilihat bahwa ponsel mengalami peningkatan 8,6% per Desember 2019. Jika dikomparasi per Desember 2018, perangkat lain justru mengalami penurunan. Ini disebabkan oleh ponsel telah beralih fungsi dari sekadar sebagai perangkat menelpon menjadi perangkat multiguna karena konvergensi media. Contoh, fungsi mengetik komputer dan main game di PS tercakup di dalamnya hingga tak perlu perangkat terpisah. Jadi teknologi makin kesini tuh makin canggih gitu guys, jadi semakin berkembang gitu deh. Jejaring internet via perangkat mobile. Perkembangan perangkat mobile seperti mobile phone yang sekarang multiguna bisa dilihat dari kategori aplikasi yang diunduh dan dimanfaatkan global secara berbayar melalui Google Play dan iOS. Kategorinya beragam mulai dari permainan sosial, hiburan, gaya hidup, belanja, keuangan, pendidikan, kesehatan, foto dan video, buku, aplikasi pengeditan kencan, sampai beragam pemenuhan kebutuhan harian. Jadi ingin langsing, tak perlu ke tempat fitness, cukup pakai instruksi elektronik kencan. Tak perlu mak combla, bisa pakai aplikasi seperti Tinder yang secara computerized meneliti tingkat kecocokan antara orang. Jadi banyak banget, jadi ada berbagai aplikasi gitu kan, kayak di aplikasi Google Play atau Play Store kita yang bisa diunduh dengan berbayar gitu, yang memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan. Platform sosial media top media.
Apabila di ranking platform sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia per bulan, maka bisa ditemukan Facebook menempati peringkat 1 dengan 2,449 miliar pengguna. Peringkat 2 ditempati oleh YouTube dengan 2 miliar pengguna, diikuti oleh WhatsApp dengan 1,3 miliar pengguna. Di peringkat 4 WeChat 1,151 miliar. Dilanjut Instagram 1 miliar pengguna. Douyin atau TikTok 800 juta, QQ 731 juta, Qzone 517 juta, Weibo 497 juta, Reddit 430 juta, Snapchat 382 juta, Twitter 340 juta, Pinterest 330 juta, dan peringkat 15 Kuazhou dengan 316 juta pengguna. Anda sendiri bisa pakai sosial media mana saja. Jadi kelihatan di sini di mana aplikasi yang sering banget digunain sama manusia itu apa. Yang pertama itu ada Facebook di kedudukan yang pertama. Gila, keren banget. Situs paling dikunjungi versi Alexa. Menurut aplikasi berbasis perintah suara Alexa yang dikembangkan oleh Amazon, itu situs yang paling banyak dikunjungi di seluruh dunia per Januari 2020 mencakup mesin pencari Google, situs berbagai video dan musik YouTube, bisnis dan eceran mall, sosmed Facebook, mesin pencari Baidu, app pesan install, QQ, mesin pencari dan info Sohu, situs belanja Tobo, keamanan internet 360, CN, belanja DJ, mesin pencari dan berita Yahoo, belanja Amazon, pengetahuan Wikipedia, microblog Weibo, berita Sina, komunitas minat, Reddit, layanan pengelola info pribadi dan Microsoft Live, serta layanan media streaming TV dan film Netflix. Jadi ini situs yang sering dikunjungi oleh manusia. Pengguna antarmuka suara. Keberadaan Alexa menunjukkan tendensi masyarakat yang kini lebih menyukai penggunaan antarmuka suara atau voice interface. Voice interface memungkinkan interaksi manusia secara lisan dengan komputer. Komunikasi mengenali ucapan untuk memahami perintah dan menjawab pertanyaan. Ini termaksud pengenalan teks ke ucapan untuk memutar balasan. Dilihat dari beberapa prosentase pengguna internet usia 16-64 tahun yang memanfaatkan voice interface setiap bulan. Menarik untuk dilihat bagaimana Global Web Index menempatkan Indonesia di posisi kedua dengan prosentase 54%. Cina berada di urutan 1 dengan 55% voice interface, antara lain digunakan untuk GPS, perangkat penerjemahan, komando ke media di rumah seperti TV, mencari informasi, menyampaikan pesan kepada orang lain, dan berbelanja. Tren dunia maya, pembelajaran global, dan e-commerce. Bicara tentang berbelanja, apabila di zaman wabah COVID-19 seperti sekarang terjadi peningkatan secara daring, e-commerce merupakan istilah yang digunakan untuk perdagangan elektronik. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Mungkin kalau kayak di kita itu sekarang aplikasi kayak Shopee, Lazada, Tokopedia yang masyarakat tuh bisa beli kebutuhannya tuh melalui online, jadi nggak langsung ke toko atau ke tempat yang dituju. Itu memudahkan banget. Dalam konteks negara dan pembelanjaan terbesar melalui jalur e-commerce, khusus kategori pembelian fashion, kecantikan, elektronik dan media fisik, makanan dan minuman, furniture dan perkakas, serta mainan dan hobi. Selama tahun 2019, Korea Selatan menempati peringkat pertama dengan pengeluaran 1,441 miliar dolar. Diikuti US dengan 1,389 miliar dolar. Inggris menempati peringkat ketiga dengan 1,326 miliar dolar. Indonesia sendiri menempati posisi 33 dengan pembelanjaan 1.101 juta dolar.
Selain e-commerce, ada fenomena menarik lain berkembang yaitu e-government. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warga yang mencakup beragam hal yang berkenaan dengan pemerintahan. Sejak September 2011, terbentuk inisiatif Open Government Public OGP sebagai plafon negara-negara yang berpartisipasi untuk mengembangkan tata pemerintah yang mempromosikan keterbukaan, pelibatan masyarakat, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintah. Dengan demikian, prinsip yang diusung adalah keterbukaan, akuntabel, partisipasi, dan inovatif. Indonesia termasuk di dalam dunia kota Bekasi. E-government kota bisa diakses melalui situs www.bekasi-kota.go.id. Terlepas dari seluruh manfaat yang ditawarkan oleh dunia maya, kekhawatiran atas penyalahgunaan pribadi untuk kepentingan tidak berguna atau kejahatan dunia maya meningkat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Index terhadap pengguna internet usia 16-64 tahun di berbagai negara, ditemukan bahwa 80% pengguna user internet mencemaskan hal ini di Kolombia. Di Brazil, kekhawatiran yang sama memiliki besaran 79%. Warganet Indonesia dalam hal ini menunjukkan 59% antaranya dilanda kekhawatiran serupa. Jadi mungkin tingkat kekhawatiran itu banyak orang yang di bawah umur mengakses video-video porno yang tidak senonoh dan menggunakan aplikasi itu tidak pada tempatnya atau tidak sesuai kebijakannya. Jenis kejahatan cyber di Indonesia jenis kejahatan cyber beraneka ragam. Beberapa yang paling sering terjadi pemalsuan surat penting, data forgery, merusak keamanan sistem komputer, mengubah tampilan web, mencuri informasi kartu kredit, terorisme, meretas info rahasia surel, injeksi virus, program perusak perangkat pemeras masuk sistem komputer, pengiriman info mengganggu, melumpuhkan komputer, membajak perundungan, dan eksploitasi termasuk dalam eksploitasi seksual yang mengarah pada cyberporno. Sampai situ aja pertemuan di sesi 7. Maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam membacakan materinya atau menjelaskan materinya.